santri yang normal. Namun pada kali ini yang kita adalah pesantren yang mempunyai santri yang luar biasa. Langsung saja bersama saya Ahmad Mujahidin dan di samping saya Mas Sidik. Apa kabar Mas Sidik? Alhamdulillah baik. Asal usul Mas Sidik ini bisa ke pondok pesantren tersebut itu memang kemauan sendiri atau gimana? Ya baik. Saya itu pertama memang kemauan dan niat. Niat untuk belajar menuntut ilmu di pondok itu. Ya. Saya niat, bukan ada paksaan dari orang lain. Bisa mondok di pondok pesantren tersebut kan, soalnya pada umumnya kan santri-santri itu normal semua pondok pesantren itu, tapi kan di sini pondok pesantrennya itu luar biasa. Maksudnya itu yang abnormal gitu loh. Ya. Saya sebenarnya sudah mengerti keadaan pondok tersebut. Sehingga dari situ terpacu niat saya sehingga ingin belajar terhadap kiainya. Kok bisa santrinya seperti itu? Kok bisa banyak yang sembuh santrinya dari yang abnormal menjadi normal? Di situ saya keinginan, niat diri sendiri untuk belajar dari beliau. Ya itu memang pondok pesantren tersebut itu dibangun khusus santri yang kayak gitu atau gimana? Pada asal usulnya itu loh. Asal usulnya itu pertama itu dibangun, itu keterangan dari beliau itu tidak ada niatan untuk membangun pondok tersebut. Itu pertama dikarenakan ada mahasiswa yang sering tidur di musola yang dibuat oleh Pak Yai tersebut. Terus saking seringnya di sana sehingga ditanyakin sama Pak Yai tersebut, mau mondok Pak gitu. Terus santri itu, mahasiswa itu menjawab, panjenengan buatlah pondok buat saya dan nanti saya cari teman saya untuk mondok di sini. Dari situlah terbentuk pondok yang normal awalnya. Oh, berarti awalnya itu normal berarti. Normal. Enggak bukan yang kayak gitu berarti. Bukan. Bukan yang abnormal gitu. Bukan abnormal. Nah itu kiainya itu pertama kali kan bangun musola. Nah itu dibuatkan untuk umum atau? Iya, musolahnya itu untuk umum. Oh, Musolahnya itu untuk umum. Sehingga ada orang mahasiswa tadi iya. yang sering kerap di situ untuk istirahat, tidur, tuh. Sehingga beliau inisiatif membuat pesantren untuk mahasiswa itu, dan seketika itu santrinya itu baru sekitar 5 orang karena diajak temannya dari mahasiswa ini. Itu masih normal semua kan? Masih normal semua dan semuanya itu mahasiswa. Nah, awal mulanya kok bisa santri yang kayak gitu itu gimana? Dikarenakan kiainya itu kan pintar dalam pengobatan keikmahan. Oh, kayak terapi semacam Kayak terapi, ilmu keimahan Al-Quran, dan banyak juga tamu-tamu beliau. Di situ pas kebetulan beliau menerima menerima tamu yang abnormal atau bisa dibilang ODGJ. Di situ awal mulanya. Lah di situ dibimbing sama beliau, diobatin dengan ilmu kehikmahan tadi. Berarti awal mulanya itu memang dibangun khusus santri yang normal. Santri yang Terus normal. ada orang yang mau minta tolong, minta disembuhin, akhirnya Menjadi sembuh terus kemudian mondok di sana. mondok di situ kemudian jadi viral itu pondoknya. Jadi viral, ya benar. Terus sekarang menjadi pondok yang kayak gitu semua ya santrinya. Santrinya hampir 90% selain pengurus abnormal semuanya. Dan itu kamu pada saat jadi pengurus itu ada itu enggak, apa namanya, ngerasa nggak betah atau gimana gitu? Karena kan ngurusi anak-anak yang kayak gitu kan
menurut saya itu sangat sulit. Kalau di awal itu pasti ada rasa keinginan untuk, maksudnya rasa keinginan untuk keluar, maksudnya itu tidak betah, Iya. dikarenakan santrinya yang seperti itu. Tapi kan karena sudah niat di awal terus dipasrahin sama kiainya, sehingga beliau dawuh tidak apa-apa seperti itu. Yang penting ikhlasnya di situ. Karena mengurus santri yang seperti itu ribet. Iya, betul. Karena kan akal mereka itu sama dengan akal anak-anak seperti itu. Ada yang kencing sembarangan. Lah, kadang ngisingnya itu mereka di musola pas Berak- waktu sholat. Beraknya di musola. Kadang ada Nah, terus siapa yang bersihin itu? yang bersihin ya pengurus. Seperti itu. Itu belajar untuk kesabaran. Kesabaran, keikhlasan. Di situ sangat terpacu adrenalin untuk kesabaran itu. Kalau semisal ada santri yang normal ingin mondok ke situ, itu dicampur atau dibedakan? Kalau misalnya ada santri yang masuk, itu otomatis dicampur sama yang abnormal. Dikarenakan itu juga bisa menjadi kunci pengobatan bagi mereka. Sehingga dengan mencampurkan santri yang normal ke abnormal, sehingga menjadi leluasa akal mereka dalam beraktivitas. Kalau seandainya mengobrol, jadi akalnya terbuka lah. Iya. Yang santri yang abnormal tadi menjadi kunci juga sih. Berarti itu memang nggak ada sekat-sekatnya gitu ya? Tidak ada, itu digabung, termasuk saya dulu digabung. Baru berapa hari masuk langsung diangkat jadi pengurus sama beliau. Nah, kalau semisal itu pondoknya kan dibuka kan, maksudnya terbuka pondoknya. Terbuka. Nah itu semisal kalau ada santrinya yang keluar terus Ya. mengganggu masyarakat, itu gimana tanggapan masyarakat atau responnya itu? Kalau tanggapan masyarakat, mereka itu lebih mengetahui posisi atau keadaan pondok. Jadi responnya tidak ada. Kalau marah sih marah untuk memarahin santri yang usil tadi. Ya. Tapi respon mereka terhadap pondok karena mengetahui santrinya seperti itu, jadi biasa-biasa saja. Jadi istilahnya itu mengertilah di situ proses pengobatan. Benar. Gitu. Jadi memaklumin. Nah untuk sistem pengobatannya itu gimana di pondok pesantren tersebut? Kalau sistem pengobatan untuk santri yang abnormal tadi, itu melalui 2 metode. Metode awal itu yang memang umum dipakai itu adalah metode kehikmahan Al-Quran. Dikarenakan di sana juga kan khusus santri yang hafal Quran. Jadi santri yang luar biasa tadi ini ketika mereka sembuh dikhususkan untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu. Jadi kehikmahan itu, metode ilmu kehikmahan itu menjadi sarana penting bagi mereka. Jadi sirnya Al-Quran itu tersambung ke akal mereka. Terus metode yang kedua itu melalui totok saraf, atau bisa dibilang terapis. Jadi terapi totok saraf mereka itu metode yang kedua. Tapi diiringin dengan Al-Quran tadi. Itu dilakukan setiap hari atau? Kalau itu dilakukan seminggu 3 kali, atau bisa seminggu 1 kali yang itu terapi itu. Kiainya langsung atau ada pengurus? Kalau yang terapi itu khusus pengurus. Biasanya itu setelah melakukan olahraga pagi, setelah itu baru diterapi satu-satu seperti itu. Nah saya itu pernah ketemu orang yang kayak gitu, yang istilahnya ya kurang normal lah. Tapi dia itu dalam melantunkan Al-Quran itu fasih. Nah itu memang dia itu pura-pura atau? Kalau yang seperti itu banyak terjadi ya. Karena orang stres ini banyak juga macamnya. Jadi
ada yang stres dikarenakan keluarga, atau bisa jadi istri, anak, atau ada kendala-kendala kehidupan. Tapi kalau tentang hati atau Al-Quran, mereka masih bisa melantunkannya. Hanya pikiran mereka yang terganggu dalam masalah yang dulu, sehingga mereka menjadi stres. Seperti itu. Berarti di pondok pesantren tersebut kan banyak berarti masalahnya, kendalanya, faktornya Banyak, terjadi seperti itu karena apa itu? banyak. Ada yang bahkan ada yang kendalanya gara-gara narkoba. Narkoba itu hampir 50% di sana santrinya. Narkoba, sarafnya putus, terus setelah masuk di sana dibimbing dengan Al-Quran tadi, Iya. terus diterapi. Seperti itu. Ya pas pada saat pertama kali ke situ itu nggak ada memberontak atau gimana? Kalau pertama pas ke situ ada rasa was-was, takut. Iya, Dikarenakan pengurusnya itu. saya itu termasuk. Dikarenakan Iya. gimana ya, santri luar biasa ini atau disebut abnormal ini kan kadang kita nggak tahu ngerti. Tiba-tiba kadang mau respect langsung Iya. goyang-goyang atau mau mukul, kan kita nggak tahu. Berpikir kayak orang-orang gila yang di luar sana kan mau ngelempar atau yang lain. Kadang ada rasa was-was. Tapi dikarenakan kiainya ngomong tidak apa-apa, seperti itu. Sehingga hati ini langsung kuat. Tapi pernah nggak ada kejadian sampai berantem? Pasti Pernah pasti berarti? ada, pernah. Karena kan padahal itu masalah sepele, bisa dibilang masalah rokok. Seperti itu. Karena mereka berpikir hanya dirinya sendiri. Iya, Ada yang namanya juga. orang yang seperti itu. Nah, untuk aktivitasnya itu sudah diatur atau memang dibiarkan? Atau kan ada jadwalnya ngaji, dan jadwalnya pengobatan, itu harus pengurusnya yang obrak-obrak atau ngajak gitu loh. Kalau ini cerita jadwal atau aktivitas sehari-hari di sana ya, kita mulai dari subuh. Dari subuh sampai subuh lagi. Jadi pertama itu bangun subuh, itu dibangunin oleh pengurus. Itu wajib sholat 6 waktu. Dan itu bangun semua itu? Pasti bangun semua. Kok bisa bangun ya? Lah karena kan kita dalam arti pengurus ini harus bisa menundukkan orang yang seperti itu. Iya. Sehingga kita bisa, bukan berarti kita ini merasa hebat, Iya. tetapi kita menundukkan mereka itu dengan catatan nanti kita bisa kasih pelajaran kepada mereka. Pelajaran baik itu kebaikan, sehingga mereka manut sama kita. Lah itu kunci, lah itu tadi, sehingga kita harus menundukkan mereka seperti itu. Maka habis dari subuh tadi bangun, setelah sholat subuh itu sholat duha jam 6 pagi. Itu wajib. Semuanya itu? Wajib semuanya sholat duha. Itu sholat duha wajib. Dan setelah sholat duha itu ada pembacaan Al-Waqiah dan Al-Mulk. Itu setiap hari kecuali hari Minggu. Karena kan hari Minggu itu ada kegiatan lain untuk ke makom Umi, ke makom Ibu Nyai, ke makom Ibu Nyai. Jadi setelah sholat duha itu olahraga. Lah di olahraga itulah, setelah olahraga nanti, setelah itu ada terapi tadi, pengobatan tadi yang dilakukan selama seminggu 3 kali atau seminggu 1 kali. Lah itu oleh pengurus tadi. Setelah olahraga mandi. Nah itu mandi. Dan uniknya mereka itu mandi dimandikan, bukan mandi sendiri. Yang mandikan pengurusnya? Memandikan pengurus. Atau... Tapi dibantu oleh yang gila tadi, orang yang abnormal tadi, santri yang udah 80% kesembuhannya. Jadi dibantu. Gitu. Berarti dimandiin. Yang istilahnya yang 50% ini dimandiin yang sudah 80%. Yang sudah 80%. Kok bisa ya? Ngerti ya? Ngerti. Apalagi kan udah sering.
Iya. Sudah sering berkali-kali pasti langsung manut. Kalau disuruh mandi, seperti itu. Setelah mandi, makan pagi. Sana makan pagi. Ini cerita kegiatan ya. Iya. Makan pagi. Setelah makan pagi, istirahat sampai zuhur. Ada yang main-main keluar, jalan-jalan nyari rokok, santri yang itu. Ada yang tidur. Terus setelah itu sampai ke zuhur. Sholat seperti biasa, jamaah wajib. Setelah itu ada yang istirahat, ada yang main-main juga. Setelah itu baru masuk asar. Lah, setelah asar ini ada kegiatan pengajian. Ada yang ngaji Al-Quran, ngaji kayak Bandungan gitu, ngaji Al-Quran. Ada yang ngaji Iqra. Yang Iqra, bahkan orang-orang yang umurnya sudah tua itu dia tidak bisa ngaji, diajarin ngaji walaupun itu dari Iqra 1, Iqra 2 sampai yang hafal Al-Quran seperti itu. Setelah itu masuk ke maghrib. Lah di maghrib ini, setelah sholat maghrib, khusus bagi santri yang sudah tahap 80% ke atas, itu diadakan tahsinul Quran, perbaikan dalam membaca Al-Quran. Karena kan mereka sudah bisa ngaji juga lah yang 80% ini. Oh, itu berarti ada batasannya ya? Maksudnya dikhususkan untuk yang mendekati normal lah? Iya, yang 80%. Itu, karena kan mereka bisa memahamin. Lah, baru persiapan jamaah Isya. Setelah Isya baru makan malam. Setelah itu istirahat sampai menjelang subuh lagi. Seperti itulah perputaran kegiatan di pondok sana. Kalau untuk keseruan Mas Sidik pada saat membimbing atau mengurusi itu, ada nggak keseruan yang paling menjengkelkan tapi lucu gimana? Ada. Kalau keseruan dalam bercandaan, terkadang saya buat bercanda ya, tapi menjengkelkan itu kalau mereka ngising sembarangan. Iya. Jadi kalau disuruh, Mas, ngisingnya di kamar mandi gitu. Itu kan posisinya kan sudah keluar tuh. Sudah keluar kan. Lah terus cuma juga udah keluar. Lah iya, tapi harus kasih pelajaran ya. Terus saya bawain sapu saya bawain. Langsung pergi ke kamar mandi. Untuk menakut-nakutin mereka, sehingga mereka pergi langsung ke kamar mandi, padahal sudah membuka kan. Tapi langsung kamar mandi. Itu kesuruhan. Terus yang kedua, kadang menjadi menjadi kesuruhan juga untuk saya sendiri atau pengurus yang lain. Mereka itu mau kadang disuruh mijit, pengurus. Itu. Terus karena kan kalau kita mijit mereka kan, kalau mereka mijit kita, seiring kita ngobrol dengan mereka, sehingga akal mereka itu connect. Seperti itu. Itulah keseruan. Jadi salah satu itu di pengobatannya juga ya. Lah iya benar. Oke, untuk menutup acara ini, bolehkah Mas Sidik untuk memberi motivasi terutama pada saya dan pada teman-teman yang di luar sana? Untuk motivasi buat kita atau buat masyarakat yang pikirannya normal, sebisa mungkin untuk menjauhkan masalah-masalah. Kalau ada masalah itu masalah memang normal lah di kehidupan sehari-hari, tapi jangan sampai disimpan terlalu lama sehingga pikiran-pikiran kita menjadi blank. Itu untuk masyarakat dan untuk anak-anak muda, kalau bisa pergaulan, karena kan pergaulan yang bebas ini sekarang kan narkoba di mana-mana. Lah itu bisa menjadi saraf ketika kita sudah masuk ke area narkoba, baik itu ganja maupun itu sabu.
kalau kita sudah terkena ke sana, itu sangat sulit untuk diobati. Itu sangat sulit. Bahkan sampai bisa menjadi gila karena sarafnya putus. Nah, itu saran dari saya sih. Oke, terima kasih pada Mas Sidik sudah meluangkan waktunya bisa bercerita di acara ini, dan semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran dan mengambil hikmah dari pengalamannya Mas Sidik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.